Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan manajemen berbasis sekolah bersama kelompok kami, kelompok 8 yang beranggotakan Linda Timorita Hamzah, Anissa Apriliana, dan Siti Munawaroh. Hari ini kita akan belajar mengenai peran kepala sekolah dalam pelibatan masyarakat. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi kepala sekolah, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, jenis-jenis peran serta masyarakat dengan sekolah, strategi kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai kompetensi kepala sekolah. Apa sih itu kompetensi kepala sekolah? Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, kemanfaatan, dan peningkatan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Nah, jadi secara singkatnya, secara ringkasnya, kompetensi kepala sekolah itu merupakan suatu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai dasar yang direfleksikan oleh seorang kepala sekolah dalam kebiasaan sehari-hari, yaitu dalam berpikir dan bertindak secara konsisten, misalnya dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Setiap kepala sekolah itu harus memenuhi 5 aspek kompetensi, diantaranya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Nah, ini biasanya tercermin dalam tingkah laku seorang kepala sekolah ya, dalam bertindak sehari-hari. Begitu, contohnya berakhlak mulia, memiliki integritas kepribadian sebagai seorang pemimpin, terutama pemimpin di lingkungan sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi lainnya, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi ini dapat dilihat dalam proses pengelolaan atau proses kinerja dari kepala sekolah itu sendiri, misalnya meliputi mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah. Yang selanjutnya, mengelola guru dan staf-staf lainnya, mengelola sarpras sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kompetensi kewirausahaan. Kompetensi ini merupakan kemampuan kepala sekolah dalam mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri yang dicirikan dengan kepribadian yang kuat dan bermental wirausaha. Contohnya menciptakan inovasi-inovasi dalam mengembangkan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, memiliki motivasi yang kuat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Kompetensi ini dapat dicontohkan dengan merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, dan meningkatkan profesionalisme para guru. Dan kompetensi kepala sekolah yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Nah, ini juga sedikit berkaitan dengan poin yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Perbedaannya, kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus memiliki beberapa kriteria. Misalnya, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non-akademik,
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir memiliki kepekaan sosial, baik terhadap orang tertentu ataupun kelompok tertentu. Baik, selanjutnya mengenai hakikat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Nah, hakikat sendiri yaitu merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Maka dari itu, masyarakat perlu membantu penyelenggaraan pendidikan agar kualitas pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dapat dibaca secara tepat. Dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, masyarakat orang tua siswa. Yang kedua, yaitu masyarakat yang terorganisasi, yaitu kelompok-kelompok organisasi bisnis, politik, sosial, dan keagamaan. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara luas, pribadi-pribadi, dan masyarakat secara umum. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Nah, di sini ada 5 prinsip. Yang pertama itu fleksibilitas. Nah, fleksibilitas sendiri yaitu program yang lentur dan beradaptasi terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu relevansi. Relevansi sendiri itu ditentukan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu partisipasi. Nah, partisipasi sendiri yaitu bersama masyarakat mengembangkan program kegiatan dan layanan. Kemudian yang keempat komprehensi, yaitu selalu menghubungkan dirinya dengan masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu melembaga sendiri, yaitu kegiatan-kegiatan pendidikan yang perlu diorganisasi secara baik. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat selalu bertumbuh dan berkembang. Oleh karena orientasi dan tujuan pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, maka proses pendidikan di sekolah tidak dapat lepas dari pengaruh masyarakat. Pengaruh yang dimaksud yaitu pengaruh sosial budaya dan partisipasinya tercermin dalam proses belajar mengajar menyangkut pola aktivitas pendidik maupun anak didik. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis peran serta masyarakat dengan sekolah. Di sini ada 6 peran. Yang pertama yaitu peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, di mana masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah. Yang kedua yaitu peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Dan yang ketiga yaitu peran serta secara pasif, di mana wujudnya adalah sikap masyarakat yang hanya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah, seperti ketika komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya dan orang tua menerima keputusan tersebut dengan mematuhinya. Kemudian yang keempat yaitu peran serta melalui konsultasi. Peran serta ini wujudnya adalah ketika orang tua datang berkonsultasi ke sekolah tentang masalah yang dihadapi oleh anaknya dalam BBM. Kemudian yang kelima yaitu peran serta dalam pelayanan. Masyarakat secara umum dan orang tua secara khusus terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua dilibatkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir yaitu peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan, seperti ketika masyarakat atau orang tua diminta untuk memberikan penyuluhan program tertentu seperti program gizi dan sanitasi. Baik, selanjutnya mengenai strategi kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat, yaitu saling memberikan kepuasan dengan cara menetapkan komunikasi yang efektif. Kedua yaitu melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Sekolah harus mengenalkan program dan kegiatan yang benar masyarakat. Dalam program tersebut harus tampak manfaat yang diperoleh masyarakat jika membantu program sekolah. Yang ketiga yaitu memberdayakan komite sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.